Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu, Yesus, ku puji. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Senang berjumpa dengan kita semua hari ini. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Dan kita bersyukur kita boleh memasuki, sudah sampai di pertengahan tahun 2022. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesuai janjinya Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Senang kembali kita berjumpa di dalam ibadah fellowship online Grace of Christ Community Church. Dan pada kesempatan yang indah hari ini saya percaya saudara pasti diberkati. Siapapun saudara dan dimanapun kau berada, yang sakit pasti disembuhkan. Yang terikat pasti dilepaskan, apapun masalah yang sedang kau hadapi, percayalah. Tuhan Yesus pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Kita mau sama-sama bersuka cita di hari yang indah ini. Kita mau sama-sama diberkati, kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan, kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai fellowship ini, saudara boleh siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan minyak, untuk sama-sama kita bersekutu dan kita menikmati kebenaran firman Tuhan, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, menerima kemuliaan, itu dengan minyak sebagai tanda kemuliaan. Maka sebelum kita memulai fellowship kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami bersyukur di hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh berfellowship. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, bahkan yang terindah kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap pribadi kami. Bahkan bersekutu menerima tubuh dan darah-Mu, menerima kemuliaan dengan minyak sebagai tanda kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman yang akan memimpin kami di dalam worship pada hari ini. Memuji menyembah-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu, merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Berkati juga Pastor Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap pribadi kami. Kami yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, Engkau berjanji memberikan kelegaan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu.
Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan pada kiri kananmu, kau sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Bapa yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari lebih sungguh lagi kita akan pujian ini sama-sama katakan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan iman kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat suaramu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Bapa yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih semangat lagi katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Bapa yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Bapa yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Pujilah namamu ya Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang layak disembah, layak diagungkan. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan kekuasaannya melingkupi hidup saudara dan saya.
Kami bersyukur ya Bapa, kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur di dalam Kristus kami telah dibenarkan. Di dalam Kristus kami telah menerima kekudusan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersorak-sorai, karena kami percaya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan pasti bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tatamu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Mari bersama-sama katakan, ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tatamu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu menjawab segala doaku, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau menjawab, Kau selalu menjawab segala doaku, takkan kurang panjang uluran tangan-Mu. Kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telinga-Mu Tuhan. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Kau selalu sediakan jawaban atas doa-doaku. Kami
percaya di dalam-Mu. Kami ada tinggal dalam-Mu. Kami bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami memuji, kami menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus penebus kami, Yesus juru selamat kami. Ajaib dan luar biasa, Kau layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Diagungkan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak-sorai karena Kau beri kemenangan, kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 Yesusku, Yesus luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kekuatan kami, Kau perlindungan kami, gunung keselamatan kami, tempat perteduhan kami, persembunyian kami. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau Yesus, dahsyat Engkau Yesus, dahsyat Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Setiap rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Kami taruhkan setiap pengharapan kami di dalam Kristus. Dan apa yang kami harapkan di dalam Kristus tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun juga. Semua kerinduan kami pasti terjadi sempurna dan segera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sendiri menjadikan setiap kami rumah doa-Mu Tuhan. Rumah doa bagi keluarga kami. Bahkan rumah doa bagi segala suku bangsa. Kami bersyukur. Mari bersama-sama bangkit diri. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa menyembah Yesus Kristus datang menyembah-Mu. Jadikan aku Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa Datang menyembah. datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku, Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu, karena penebusan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi rumah doa-Mu, bait suci-Mu. Roh Kudus-Mu berdiam di dalam kami. Semua karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kami dari kutuk dosa. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Berfirmanlah ya Bapa,
Roh Kudus urapi setiap kata, kalimat lidah bibirku untuk memberkati umatmu, memberkati anak-anakmu yang kau kasihi. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, berkati kami semua. Dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataanku dikuduskan menjadi berkat. Ada kuasa yang menyertai oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Boleh tersenyum, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Pertanyaannya, siapa orang benar itu? Maka kita baca di dalam Roma pada pasal 5 ayatnya yang ke-19. Tulisan Paulus yang luar biasa dan memberkati kita. Apabila kita menjadi percaya, ini suatu perkataan yang memerdekakan kita semua. Demikian firman-Nya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita perhatikan teksnya, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa? Yesus Kristus. Semua orang menjadi orang benar. Kita boleh tersenyum dengan luar biasa, tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Jangan lemas-lemas, teman-teman di sini juga jangan lemas-lemas. Haleluya. Kenapa? Karena banyak orang sampai hari ini masih tetap merasa berdosa. Bahkan banyak yang sudah melayani juga dengan penuh kasih, bukan untuk menghakimi, tapi ini adalah kesaksian yang memang saya temukan, orang-orang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, dengan rendah hati mengatakan aku orang berdosa. Tapi inilah kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Ada teksnya tertulis bahwa kita sebenarnya bukan berdosa karena perbuatan kita. Saya ulangi, kita tidak berdosa karena perbuatan kita. Kita berbuat dosa karena pada dasarnya, pada hakikinya kita adalah orang berdosa karena keturunan Adam. Ini harus benar-benar kita pahami. Karena Tuhan menciptakan hanya satu manusia, Adam, kemudian Hawa. Kalau di dalam bahasa Inggris menggunakan pemahaman yang lebih mudah, man and woman. Wom, rahim, man. Jadi bedanya man dengan woman, man dengan woman adalah rahimnya. Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah rahimnya. Wanita tidak mempunyai benih dari dirinya sendiri, tapi wanita mempunyai rahim untuk menerima benih. Itu sebabnya kehendak Bapa kita sekarang memahami bahwa kita telah lahir baru. Kenapa disebut lahir baru? Karena kita lahir dari benih yang berasal dari Bapa di surga. Sebelumnya kita adalah anak-anak manusia yang lahir dari benih manusia berdosa. Itu sebabnya saya sendiri secara pribadi saya golongan darah O. Tetapi ibu saya golongan darah B. Intinya ibu saya dengan saya berbeda golongan darahnya. Tetapi kenapa saya bisa tinggal di rahim ibu saya selama 9 bulan dan selamat, survive. Padahal darahnya berbeda. Karena saya dan ibu saya ketika saya ada di dalam rahim ibu saya tidak mempunyai hubungan di dalam konteks darahnya bercampur. Yang bercampur hanya makanan. Saya mendapat makanan lewat pusar saya. Jadi ketika bayi ada di dalam rahim seorang ibu, darah bayi dengan darah ibunya tidak bercampur. Itu sebabnya 700 tahun sebelum Yesus lahir telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa nanti ada seorang wanita muda, dalam teks aslinya seorang perawan. Dia mengandung oleh Roh Kudus. Makanya ketika malaikat atau Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf, Tuhan bilang, Yusuf, kamu jangan ceraikan Maria. Karena anak di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Ia mengandung oleh Roh Kudus. Artinya Maria tidak memperoleh benih dari manusia berdosa. Dengan bahasa yang lebih jelas, Yesus itu bukan keturunan Adam yang berdosa.
Ketika Yesus lahir, dia membawa kehidupan yang kudus, darah yang kudus, darah yang tidak tercampur dari darah manusia berdosa. Untuk itulah dikatakan, sebab sama seperti satu orang yang tidak taat, Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Bukan karena perbuatan, karena telah menjadi keturunan Adam. Dan tidak ada satupun manusia bisa keluar dari kebenaran itu, kita semua keturunan Adam. Demikian juga, demikian pula. Karena ketaatan satu orang, siapa? Yesus. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kenapa? Karena dia harus disalib. Karena dia harus disiksa. Karena dia harus dipaku. Karena dia harus menjadi dosa. Padahal dia tidak berbuat dosa. Padahal dia harus mengakui semua dosa manusia menjadi dosanya. Padahal dia tidak pernah mengenal dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Supaya apa? Kehendak Bapa menjadi genap. Apa kehendak Bapa? Semua dosa ditanggungkan kepada Yesus. Semua kesalahan manusia ditanggungkan kepada Yesus. Semuanya ditanggungkan. Dan kemudian semua penghukuman dihukumkan di tubuh Yesus. Sehingga tidak ada lagi hukuman yang tersisa. Semua hukuman benar-benar sudah ditanggung dan Yesus selesaikan semuanya. Sehingga di atas kayu salib ketika dia katakan semua sudah selesai. Tidak ada lagi sisanya. Semua penghukuman sudah ditanggung, sudah dibayar lunas. Menggunakan kata Yunani tetelestai. Sudah dibayar lunas, sudah selesai. Untuk itulah kita hari ini memperoleh kebenaran. Karena Yesus berkata, ya Bapa, tetapi bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu yang jadi. Inilah kehendak Bapa. Karena satu ketaatan Yesus. Kita semua, kamu dan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan semua teman-teman yang melihat atau beribadah bersama saat ini. Kita telah menjadi orang benar. Bukan karena kita berbuat benar. Tetapi karena kita percaya kepada apa yang Yesus Kristus telah kerjakan di atas kayu salib. Ada sukacita untuk hal itu. Tersenyumlah. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan karena iman. Aku telah menjadi orang benar. Amin. Kita menerima kebenaran itu as a gift karena iman. Sebagai anugerah. Di dalam Roma 5 ayat 17. Memberikan kepada kita satu kebenaran yang besar kuasanya. Kenapa? Dikatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Bersama-sama dua ya. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau ada satu orang berdosa, maut berkuasa kepada semua orang. Jadi di Kejadian 2, Tuhan berkata begini kepada Adam. Adam, kalau kamu makan buah yang dilarang itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu pasti mati. Teks Inggrisnya death, artinya maut. Jadi sebelum ada dosa di Kejadian 2, maut sudah ada. Kejadian 2, maut sudah ada. Tuhan sudah mengucapkan kata maut itu. Tetapi tanpa dosa, maut tidak berkuasa. Nah, karena dosa satu orang, Adam, maut jadi berkuasa. Jadi masalahnya di hadapan Tuhan bukan tentang maut. Masalahnya di hadapan Tuhan tentang dosa. Karena dosa sudah ada, maafkan saya, maut sudah ada sebelum dosa ada. Jadi tanpa dosa, maut tidak mempunyai kuasa. Karena dosa, maut berkuasa. Itu sebabnya karena dosa satu orang, maut berkuasa kepada semua orang. Yang berdosa, keturunan Adam. Itu sebabnya kalau kita sekarang, lebih lagi kalau kita sekarang menerima anugerah kebenaran. Anugerah, it's a gift, bukan perbuatan. Kalau perbuatan orangnya tidak berbuat, dia tidak memperoleh. Orangnya berbuat, dia memperoleh. Tapi ini anugerah. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, siapa yang bisa tolak? Kalau Tuhan yang tetapkan, siapa yang bisa batalkan? Kalau Tuhan yang meteraikan, siapa yang bisa hapus? Nggak ada yang bisa. Itu sebabnya lebih lagi kita yang menerima
kasih karunia yang melimpah-limpah, dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Kita akan hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan kasih contoh di dalam Lukas 18, pada ayat yang pertama dikasih tahu di situ ada seorang janda. Janda artinya hidup sendiri, gak punya pertolongan. Dan dia harus menghadapi hakim yang lalim. Dan Tuhan katakan bahwa ini adalah perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian di ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa dalam sebuah kota ada seorang janda yang datang kepada hakim. Di ayat 2 dikasih tahu hakim itu hakim yang lalim. Hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Kemudian di ayat 4 diberikan suatu kisah berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5 dikatakan apa? Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku, lihat, membenarkan dia. Tuhan lagi berbicara tentang doa, tapi dia berbicara tentang pengadilan. Kemudian ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. 2 ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat ke-7. Tidakkah Bapa akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 6 keren banget, camkanlah. Ayat 7 berseru-seru, itu artinya berdoa. Camkanlah, ini harus dicamkan. Kepada orang-orang yang berdoa, Tuhan memberi gambaran tentang pengadilan, tentang kebenaran. Itu sebabnya ayat 8 Tuhan katakan begini. Di dalam ayat, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bahasanya begini, akan tetapi ketika Tuhan Yesus datang atau ketika Tuhan mau menjawab doa, adakah orang percaya bahwa mereka telah menjadi orang benar? Tuhan bilang camkan. Kalau hakim yang jahat aja membenarkan karena perempuan itu tahu haknya. Hari ini Tuhan mau kasih tahu bahwa karena Yesus kita telah menjadi orang benar. Karena penderitaan Yesus di atas kayu salib, kita semua telah menerima anugerah kebenaran. Karena kematiannya di atas kayu salib, kita yang tidak sempurna telah dihitung sebagai orang benar. Bahkan dinyatakan sebagai orang benar di hadapan Bapa. Supaya kalau hari ini kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang benarnya Tuhan. Kita memahami kenapa Tuhan memberikan anugerah. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Bahkan apa saja yang kau minta diberikannya kepadamu. Karena Tuhan tidak bisa menolak kebenaran yang Dia telah nyatakan. Kebenarannya adalah kamu dan saya sudah menjadi orang-orang benar karena Yesus telah disalib, mati dan bangkit dan menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Kita boleh senyum dengan sukacita. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan dengan iman, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, aku telah menjadi orang-orang benar. Nah yang kedua, berani berdoa. Kenapa saya katakan berani berdoa? Di dalam teks Yakobus pada pasal 4 ayat yang kedua ada perkataan yang seperti ini. Teks Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau dipersingkat ayat ini bacanya begini. Kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa. Sesingkat itu ayat ini. Kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak berdoa. Banyak orang yang tidak memperoleh apapun walaupun mereka beriman karena mereka tidak berdoa. Saya bersuka cita Pastor Roni kasih kesaksian tentang seorang pemuda yang sekolah S3 di Malang. Tapi karena pandemi kan mereka ada di Papua. Sekolahnya di salah satu universitas di Malang. Dan sekolah S3 dan untuk ujian harus datang ke sana. Tidak pernah ada ujian online. Harus datang ke sana, pulang pergi, biayanya mahal dan ujiannya ketat. Dan dia mendapat jadwal dengan diuji oleh salah satu profesor yang paling
keras katanya, yang paling susah gitu. Dan dia katakan kepada Pastor Roni di Manokwari, saya takut banget. Karena dia takut dia tidak lulus dan semua upayanya selama ini menjadi sia-sia. Dan Pastor Roni berikan dia doa grace prayer. Doa grace prayer itu doa Bapa kami yang disusun sesuai firman Tuhan. Dan di dalamnya banyak sekali statement perkataan pengucapan syukur karena telah dibenarkan. Telah dikuduskan, telah dibenarkan. Menjadi orang benar. Dia katakan, Pastor Roni katakan kau baca ini. Dia 3 bulan kemudian mau ujian. Jadi selama 3 bulan kemudian dia benar-benar lakukan dan diajarkan minta apa yang kau mau. Dan inilah kebenarannya. Dia benar-benar dapat kesempatan bisa ujian S3 online. Dan dari satu angkatannya dia satu-satunya yang lulus cum laude. Haleluya. Itu adalah anugerah. Ruangan ini dulunya, ruangan tempat saya sekarang sedang tapping, recording. Adalah kantor-kantornya orang. Sudah disewa. Tetapi kami pernah berdoa dan doa Tuhan minta agar tempat ini menjadi milik kita. Terus saya berdoa itu. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruangan yang seperti ini tersedia di gedung ini. Dan kita sekarang ada di sini. Kenapa? Karena kita pernah minta. Minta. Saya pernah bawa anak saya ke depan universitas di mana dia melamar untuk masuk di sana. Padahal waktu itu belum ujian. Saya foto dan saya berdoa, Tuhan berkati anakku akan menjadi sarjana di UI Biologi. Yang satu sarjana di Universitas Pajajaran, seperti fakultasnya. Seperti itu saya berdoa. Dan mereka lulus. Mereka menerima anugerah dari Bapa. Memang harus banyak yang kita kerjakan. Tapi sesungguhnya ada banyak hal yang dapat kita terima karena kita percaya Tuhan dapat mengerjakannya lebih dari apa yang kita sanggup kerjakan. Bahkan lebih dari apa yang dapat kita minta. Nah banyak orang tidak mau minta, banyak orang tidak mau berdoa. Saya pernah menerima kesaksian yang luar biasa dari seorang bapak yang paru-parunya luka, kanker, rusuknya sampai kelihatan. Bahkan kalau mau didoakan nggak ada yang berani lihat. Beberapa kesaksian menurut Pak Sijabat bahwa nggak ada yang mau lihat waktu doakan. Jadi waktu datang ketemu saya bilang Pak ke arah matahari buka saya pengen lihat. Dan saya curahkan minyak saya katakan sembuh kembali normal. Dalam nama Yesus. Dan kemudian luka itu benar-benar mengecil sampai akhirnya cuman garis L. Benar-benar pulih sempurna. Saya tidak mempunyai kuasa dari diri saya sendiri. Dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa yang sama, katakan amin. Tapi tidak semua orang berdoa. Tidak semua orang percaya. Saya punya banyak kesaksian tentang orang-orang yang mengalami masalah di dalam keuangan dan hutang. Saya selalu percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi cuma 6 hari. Yang menyediakan Taman Eden untuk hidup berkelimpahan bagi Adam dalam 1 hari. Masakan Tuhan tidak sanggup memberkati kita bebas hutang. Masakan kita harus bersusah payah seumur hidup untuk bayar hutang. It's impossible. Kita semua pasti diberkati. Katakan amin untuk itu. Mari jangan malu berdoa. Mari rendahkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersyukur untuk berdoa. Mari kita berani untuk berdoa. Karena banyak orang malu berdoa. Banyak orang terlalu sombong untuk tidak berdoa. Banyak orang tidak percaya bahwa doanya didengar. Tapi berbahagialah kamu apabila kamu percaya. Kita semua adalah orang benar karena kasih Kristus. Kita diberi fasilitas untuk dapat berdoa. Di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Bapa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita beranikan diri kita untuk berdoa. Untuk apa? Untuk semua hal. Saya suka
Ya suka gimana rasanya, karena saya selalu mengajarkan untuk berdoa untuk hal-hal yang sifatnya kayaknya materi. Saya tidak mengajarkan tentang hal materi, saya mengajarkan tentang Yesus yang rela berkorban, disalib, dihancurkan agar kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi saya mengajarkan berdoa untuk hal-hal yang kayaknya receh, tentang materi, bebas hutang, tidak miskin, tidak bangkrut. Saya tidak mengajarkan kemakmuran, tapi Yesus mengatakan aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Itu Tuhan Yesus yang mengajarkan. Tuhan Yesus gak punya program kita miskin bangkrut. Tuhan Yesus gak punya program kita kekurangan. Bahkan seorang janda yang hanya punya roti satu, minyak sedikit untuk bikin satu adonan. Dan Elia minta bagikan roti untuk dia sedikit. Dan Elia diberi sebagian yang utama sedikit. Dan janda ini tidak kelaparan sepanjang musim kekeringan. Jadi konsep Tuhan tidak pernah kekurangan. Tetapi kenapa banyak orang kekurangan? Hari ini Tuhan mau mengajar. Mari kita minta dengan berani. Kita punya imam besar agung yang dapat memberi kepada kita jaminan bahwa doa kita dibela oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Dan yang lebih keren lagi dia katakan teguhkan hati kepada pengakuan iman kita. Pengakuan iman saya sederhana bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Bahkan dapat menjawab doa kita walaupun kita berdoa untuk hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana. Kalau di sini banyak anak-anak muda atau beberapa kamu anak-anak muda berani berdoa. Berani berdoa bagaimana Tuhan yang menjadikan kita dengan rencana yang besar. Kita dapat melakukan hal-hal besar tanpa berdoa. Impossible. Bagaimana dia yang tahu masa depan kita. Yang sanggup membawa kita kepada masa depan kita. Yang dia rancangkan. Kita tidak berdoa. Tidak mungkin. Why? Karena kita tidak tahu masa depan kita. Kita perlu berdoa untuk memperoleh visi yang besar. Kita perlu berdoa untuk memperoleh semua gambaran yang kita mau lihat. Albert Einstein aja mengatakan bahwa imajinasi itu merupakan sesuatu yang besar yang akan membuat hidup yang kita imajinasikan itu datang kepada kita. Life coming attraction. Albert Einstein sebenarnya dia dapat dari Alkitab tapi Alkitabnya dihapus. Karena Tuhan yang mengajarkan bahwa visi itu perlu untuk kita memperoleh anugerah daripadanya. Makanya dikatakan tanpa penglihatan di dalam kitab Pengkhotbah manusia hancur. Jika kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak bisa melihat apa yang kita harapkan. Kita jadi lemah. Tapi kalau kita bisa melihat. Aku nanti akan berhasil. Aku akan sukses. Aku akan maju. Nah dengan demikian dikatakan teguhkan pengakuan imanmu. Jika engkau punya pengakuan bahwa engkau akan berhasil. Karena Yesus tolong doa untuk itu. Mari rendah hati untuk berdoa. Mari dengan berani berdoa. Karena orang benar besar kuasanya ketika berdoa. Yang ketiga, Tuhan pasti menjawab doa. Mari kita buka Matius pada pasal 8 ayat 1 dan 3. Sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya suka cita membaca teks ini. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Di dalam Lukas 18 tadi dikatakan Tuhan, aku tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk membenarkan orang yang berdoa. Hari ini Tuhan mau memberikan kepada kita kasih karunia yang besar. Kita semua dikasihi oleh Bapa. Kita semua sangat berharga di mata Bapa. Dan Bapa di surga telah mengorbankan Yesus bagi kita. Supaya hari ini kita sampai kepada kebenaran ini. Kenapa? Karena Tuhan pasti menjawab doa kita. Seorang kusta gambaran cemar, gambaran dosa. Dia menggunakan kata Tuan, Lord, Kyrie. Sebenarnya itu kata dasar yang dipakai untuk kata Kristus. Makanya Kristus adalah master, Tuan dari segala Tuan. Itu sebabnya dia disebut Tuhan. Lord, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Orang kusta ini tahu dia cemar. Dan tidak mungkin orang cemar dapat berkata-kata kepada orang biasa. Karena orang cemar harus menghindar tinggal di tempat pembuangan. Tapi orang ini datang kepada Tuhan. Seperti kata Ibrani tadi. Kita punya keberanian, marilah dengan berani datang ke tahta kasih karunia. Bukan tahta penghakiman. Kalau kita datang kepada Yesus,
Kita datang kepada pribadi yang mengasihi kita. Kalau engkau mau. Dan Yesus tidak menjawab langsung. Tapi Yesus langsung menjamah. Baru dia katakan, aku mau. Sebagai bukti bahwa dia telah berbuat lebih dahulu dari kita. Sebelum kita memintanya. Supaya hari ini kita percaya. Kitalah orang-orang benar karena iman. Kita dipanggil untuk berani berdoa. Berdoa untuk hal-hal yang besar bagi hidup kita. Saya sendiri masih di dalam perjalanan untuk menerima apa yang saya doakan. Banyak yang saya doakan belum terjadi. Dan sangat banyak yang saya doakan sudah terjadi. Bahkan setiap tahun saya membuat list dari apa yang saya mau dan saya minta kepada Tuhan. Banyak orang sekarang yang tidak menerima apapun. Dan dia mengatakan percaya Yesus. Termasuk masih mengatakan aku orang berdosa. Hari ini percayalah. Kita semua orang-orang yang telah dibenarkan. Berdoa. Dengan rendah hati berdoa. Berani berdoa. Datang untuk berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Dan imani doa kita pasti dijawab. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kita bukan hanya menerima jawaban doa. Tapi benar-benar menerima anugerah keselamatan. Karena doa orang benar bukan hanya tentang hal-hal yang kita perlu. Tapi tentang keselamatan keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Katakan bersama saya. Bapa, aku bersyukur. Aku percaya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus aku telah menjadi orang benar. Ya Bapa, aku datang dengan berani. Dan aku mengakui kebenaran-Mu di dalam Kristus. Bahwa doaku besar kuasanya. Karena Engkau menjanjikan kebenaran yang tidak dapat dibatalkan. Engkau menganugerahkan kebenaran yang tidak dapat dirubah. Bahkan perbuatan kami tidak dapat merubah anugerah yang telah Engkau berikan. Biarlah kami telah menjadi percaya dan berani percaya untuk datang kepadamu. Ucapkan, ya Bapa aku minta. Ucapkan, ya Bapa aku minta. Ucapkan doamu. Minta apa yang kau minta. Berkati mereka ya Bapa. Biarlah mereka menerima kesembuhan. Menerima anugerah, berkat, pertolongan, perlindungan. Bahkan menerima semua yang mereka perlu di masa depan mereka. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan besar kuasanya doa orang percaya. Dan kami bersyukur Bapa, hal-hal terbatas yang aku sampaikan Engkau sempurnakan. Dan biarlah semuanya menjadi berkat. Yang sakit sembuh, yang luka pulih. Dan kami semua diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, kita akan menerima tubuh dan darahnya. Dan Bapak Ibu, teman-teman siapapun yang bersama-sama boleh angkat rotinya apabila ada roti di tempatmu. Tuhan Yesus yang mengatakan perbuatlah ini untuk memperingati akan aku. Dan kita mau mengingat kasih Tuhan yang besar. Inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan. Karena kasih Bapa yang sempurna, kasih Bapa di sorga yang sempurna. Dan kita bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita bukan lagi orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang benar karena anugerah kebenaran di dalam Kristus. Kita bersyukur oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kita sudah disembuhkan, kita diberkati, dibebaskan dari segala kutuk. Kita hidup oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam mengurapi dan menuntun dan memimpin kita semua. Untuk hidup bagi kemuliaan Bapa, melayani sesama. Dan kita bersyukur karena di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Dengan iman kita nyatakan kebenaran firman-Nya. Dia katakan perbuatlah ini untuk memperingati akan aku. Maka hari ini kita mengingat kasih Bapa yang besar.
Dan kita mau katakan inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan kekal. Darah yang telah tertumpah dari atas kayu salib. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus, seperti ada tertulis di dalam Roma 5 ayat 17. Dan kami bersyukur kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan Yesus yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita akan bersama-sama menyambut Tuhan Yesus datang. Kita akan terangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah, kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terimalah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, minyak zaitun ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita telah diberkati hari ini. Dan kita bersyukur karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Itu sebabnya saudara sebagai orang benar beranilah untuk berdoa. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti segera menjawab doa kita. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Dan kita bersyukur kita menerima anugerah menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita. Tapi karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, dan kita bersuka cita dan sebagai ungkapan syukur kita di kesempatan yang indah hari ini, kita akan membawa persembahan kita karena kita percaya inilah berkat yang luar biasa karena kita telah diberkati menjadi orang benar. Kita membawa persembahan kita dan kita rindu setiap rupiah yang kita bawa ini akan membawa kabar baik ini sampai kepada sebanyak-banyaknya orang boleh mendengar dan juga diberkati. Sama seperti saudara diberkati pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita memberi, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Karena kami telah diberi kesempatan atau anugerah yang luar biasa. Kami telah menjadi orang benar dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kamilah orang-orang yang sudah dibenarkan karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Kami hari ini berani datang di hadapan-Mu Tuhan untuk berdoa kepadamu. Karena kami tahu Engkau pasti menjawab setiap doa kami. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan bagi kami hari ini. Berkati Pastor Joshua Tumakaka. Biarlah senantiasa hikmat, marifat yang daripadamu senantiasa menyertai beliau. Kemanapun, yaitu beliau menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Yang letih, yang lesu, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami bersyukur Tuhan. Itu sebabnya kami membawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Kami rindu setiap kebenaran ini Tuhan boleh disampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya dan siap memberi persembahan kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan, inilah rinduku. Ubahlah hatiku selalu. Jadikanku alat dalam kerajaan-Mu, seturut kehendak-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan bagi-Mu. Jadikanku alat dalam kerajaan-Mu, seturut kehendak-Mu. Ku mau selalu senangkan-Mu, berjalan dalam
Yesus sempurnakan hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan bagimu. Kau angkatku jadi anak kerajaanmu, serupa gambaranmu. Ku mau selalu senangkanmu, berjalan dalam rencanamu. Anugerahmu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. Ku mau selalu senangkanmu, berjalan dalam rencanamu. Anugerahmu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. Yesus pulihkan, Yesus sempurnakan hidupku. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita bersuka cita hari ini dan kita percaya siapapun saudara yang bersama-sama sepanjang sesi ini saudara pasti diberkati. Dan terima kasih kami berdoa setiap apa yang saudara kerjakan Tuhan jadikan berhasil, Tuhan berikan keberuntungan dan apa saja yang saudara kerjakan diberkati dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, sekali lagi juga terima kasih untuk kesetiaan saudara sampai pada akhir fellowship di session hari ini. Dan apabila saudara diberkati, saudara boleh bagikan link yang saudara terima hari ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Agar sama seperti saudara diberkati, lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati dan menerima kebenaran dan mereka dimerdekakan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang dalam fellowship online Grace of Christ Community Church. Dan kasih karunia Tuhan melimpah buat setiap pribadi kita. Sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa penutup hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Karena oleh kuasa Roh Kudus kami boleh memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, memelihara, mengasihi kita oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Memberikan kekuatan dan penghiburan dan senantiasa menuntun hidup kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan yang menyambut Tuhan Yesus Kristus datang. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin.